Salam Miracle. Bersama saya Timotius Hardono, kita berjumpa dalam program Miracle Service Pelayanan Mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dalam Yesus, Anda dan saya pasti menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Mari saudara, dalam 60 menit ke depan, Anda bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Dengarkan baik-baik, masukkan di hatimu, bertobatlah, dan jadikan Yesus juru selamatmu. Maka firman-Nya menyembuhkan saudara. Bilur Yesus menjamah Anda demi nama Yesus. Haleluya. Jemaat saja berkata, apapun yang terjadi, apapun dalam hidup ini, tak pernah kasih-Mu Tuhan lewat gunung yang tinggi, ragukan janji Tuhan. Angkat tangan sama-sama. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Wanita saja berkata, apapun. Yang pria buka tangan dan berdoa. Kiralah papa syandara kukurele metesinda. Dimanapun saudara berada, nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan. Song-song tahun baru dengan janji Tuhan yang baru. Lewat gunung yang tinggi sekalipun, lembah yang curam sekalipun, tak pernah, yes, bersama-sama. Kau berfirman, Kau bersabda, tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Sekarang yang pria berkata, apapun. Yang wanita berdoa, yes Lord. Apapun yang terjadi, apapun, tak pernah kami ragu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Bersama-sama, jemaat saja. Kau bersabda, tiada yang mustahil bagiku. Yesusku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Biar musik saja, keyboard, kita teduh dalam hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi Bapa, menyongsong kami mengakhiri tahun ini, kami tidak ragukan janji-Mu Tuhan. Kadang hampir-hampir kami nyaris bimbang.
Karena menjelang akhir tahun ini seolah-olah nubuatan yang kami dengar, doa yang kami naikkan hanya bertemu dengan pintu yang tertutup. Tapi hari ini kami dikuatkan kembali. Kau berfirman dan kau sanggup sembuhkan kami dalam segala hal. Kau sanggup menyembuhkan bisnis kami yang mungkin sedang dalam keadaan yang sulit. Kau sanggup menyembuhkan keluarga kami yang dalam keadaan yang rumit. Kami pilih untuk percaya. Kami pilih untuk percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda tiada yang mustahil. Bagimu Yesus, ku percaya pada. Jemaat sendiri katakan, kau berfirman. Yes, firman-Mu ya dan amin. Sembuhkan kami Bapa. Kau bersabda Yesus, kau sanggup selamatkan kami dalam segala hal. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Shalom semuanya. Saya kalau boleh pengen nyembah nyanyi sejam selesai pulang. Tapi kadang kita perlu firman untuk kita dikuatkan, katakan yes. Tadi malam saya melayani Natal di sebuah rumah di Intercon. Saya kaget cuma di rumah tapi yang hadir 300 orang. Ada ibu-ibu main drama, ketawa, sukacita, tapi semua pulang. Bisa dilawat Tuhan satu persatu. Hanya apa? Saya tidak khotbah panjang-panjang. Saya hanya banyak menyanyi dan menyembah. Saya tahu beberapa Anda sudah dilawat, nanti akan dilawat lebih dahsyat. Katakan yes. Katakan amin. Baik, saya akan sampaikan firman dengan judul, ucapkan bersama saya, mujizat tahun baru. Ikuti tangan saya, mujizat tahun baru. Kekuatan baru. Lihat muka kiri kanan, kekuatannya baru atau lama? Yang sempat lemah angkat tangan. Yang tidak angkat tangan tidak jujur. Yang pernah lemah angkat tangan, normal. Pernah ragu angkat tangan, normal. Tapi kalau kau sepanjang hidupmu terus ragu dan bimbang, itu kebodohan. Katakan haleluya. Mari kita baca bersama-sama kitab 2 Samuel, maksud saya ayat pasal yang ke-11. Sebuah tragedi di pergantian tahun. 2 Samuel pasal yang ke-11. Kita akan baca ayat yang ke-1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja biasanya maju berperang, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya berperang, maju berperang, maka Daud menyuruh menteri panglimanya, menurut panglimanya yaitu Yoab, panglima perangnya, maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, dan Daud sendiri santai di Yerusalem. Sampai di sini kelihatannya masih oke. Normal dong, raja standby di istana, panglimanya yang perang. Tapi sebenarnya raja yang benar, raja yang memimpin perang. Dan Daud ini memang sejak kecil berperang. Melawan singa, beruang, bahkan akhirnya melawan Goliat. Sampai di sini masih oke dalam pergantian tahun. Ayat 2,
Jemaat baca bersama saya. Membaca ayat termasuk ibadah. 2, 3. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Disinilah tragedi di pergantian tahun dimulai. Pada pergantian tahun harusnya kita tahun baru, kekuatan baru. Tapi Daud tahun baru, godaan baru. Tahun baru, dosa baru. Tahun baru, bencana baru. Anda harus menyadari posisinya Daud, raja yang diurapi, dipilih Tuhan. Sedang jaya-jayanya di istana yang megah, tentaranya banyak, perang selalu menang. Tapi pada pergantian tahun, dia lengah. Katakan sama saya, lengah. Pendeta lengah bisa enggak? Halo? Apalagi jemaatnya. Pemimpin bisa enggak lemah? Apalagi pengikutnya. Bilang kiri kanan, jangan lengah. Serius. Serius. Apa kelengahan Daud di tahun yang baru? Sekali peristiwa pada waktu petang, petang itu jam sembayangnya orang Israel. Dia enggak sembayang. Yang mengerikan, menjelang petang, dia bangun dari tidur. Berarti malas. Tidur yang normal itu malam. Tapi Daud dikatakan bangun dari tempat pembaringannya. Tidak ditulis Daud berdoa, dia jalan-jalan di atas soto istana, lihat perempuan lagi mandi. Sebenarnya ini enggak masalah. Kalau perempuannya enggak cantik. Halo? Bapak-bapak, kalau perempuannya jelek yang mandi gimana? Memangnya gua pikirin. Tapi kalau cantik, itu bisa tiung, 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 tiung. Betul enggak? Wah, enggak jujur ini. Yang jadi masalah, kok ya cantik lah. Kalau bapak-bapak yang jadi Daud, gimana nih? Lagi udah pakai dasi begini Pak, mau pelayanan, lagi noleh ke sebelah, lagi cantik mandi. Gimana? Oh, jangan dilewatkan, ini kan anugerah Tuhan ini. Mari kita lihat apa yang dikerjakan Daud. Ayat yang ketiga. 2 Samuel 11 ayat yang ketiga. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang itu berkata, catat baik-baik saudara, biasanya di Israel itu cukup bilang gini, oh dia adalah Batseba binti Eliam, cukup. Cukup nama orang itu dan bintinya siapa, bapaknya siapa. Tapi ini orang yang disuruh tanya oleh Daud sudah ngeh. Ini jangan-jangan raja saya ini kali lagi puber ketiga ini. Kok tanya-tanya siapa yang mandi? Maka dia ngomong gini, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu, lengkap. Binti Eliam, dia istrinya orang lain, raja. Harusnya dia dong. Iya, istrinya orang. Ayat yang keempat. Tapi Daud sudah dibutakan matanya. Mengerikan saudara. Ayat yang keempat, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Enggak sopan banget. Ini pergantian tahun ngambil dia, perempuan itu datang kepadanya, langsung Daud tidur dengan dia. Tragedi terjadi. Bangun tidur, setelah itu, halo, tidur lagi. Jadi lagunya begini,
Bangun tidurku terus tidur lagi. Kan mengerikan. Mungkin kalau Anda lihat, minta maaf nih, Pak, apa hubungannya sama saya? Oh, banyak hubungannya. Mari di pergantian tahun hari ini, Anda tidak lengah. Jangan malas. Akibat Daud tidur dengan Batseba, tidurnya 5 menit, tapi akibatnya selangit. Bapak-bapak dengar baik-baik, dosa perzinahan itu bukan cuma 5 menit akibatnya, seumur hidup. Minta maaf nih, kita sudah dewasa, tidur dengan wanita, ya enggak lama lah, paling 7-5 menit. Tapi begitu wanita itu mengandung, anaknya lahir, mirip yang nidurin masalahnya. Dan seumur hidup seperti itu, jangan bangga. Banyak loh orang mirip saya, jangan gitu saudara. Di dunia ini yang mirip saya cuma 2, anak saya saudara. Oh my God. Jangan bangga, ada lagunya Pak Tim. Anak cucu kita di mana-mana. Salah itu saudara. You understand? Say yes. Wah, agak tegang. You understand? Yes. Jangan 10 itu 10 saudara. You understand? Ya, kita harus ada komunikasi. Banyak komunikasi kita salah. Ikuti tangan saya. Mujizat tahun baru. Kekuatan baru. Jadi nanti kalau waktu pulang di luar sana saya ketemu belum kekuatan baru, nggak boleh pulang. Kita ada kebaktian kedua. Ekstra, katakan haleluya. Akhirnya, mari kita lihat, mengerikan saudara, di pergantian tahun. Ayat yang kelima, lalu mengandunglah perempuan itu. Disinilah Daud jatuh. Lalu Anda berkata kepada saya, lalu Pak Timotius apa yang saya lakukan di pergantian tahun saat ini? Kita baca Mazmur. Mazmur 90. Ayat 12. Baca bersama saya, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati. Katakan, ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam, agar semua rencana-Mu. Siapa yang rindu semua rencana Tuhan digenapi? Lambaikan tangan tinggi dong. Katakan yes. Tapi kenyataannya Pak Timotius, tahun berganti tahun, enggak juga digenapi. Saya mau beritahu, melangkah dengan iman. Koda amin. Saya enggak bilang bahwa semua janji Tuhan atas saya digenapi semuanya, belum. Tapi saya mau bersaksi, sebagian besar sudah. Yang enggak mungkin. Anda harus tahu, saya meniti pelayanan saya dari tukang ngepel gereja. Kenapa saya ngepel gereja? Itu yang saya bisa, titik. Saya lulus SMP di kampung saya, namanya Kampung Wotsogo, Kecamatan Jatirogo, desa. Nama saya Hardono Plasrah. Jatirogo, Wotsogo, namanya Hardono. Begitu saya jadi siswa SMA Tuban, di kota Tuban, saya lulus terbaik di kampung saya. Ada pengumuman di gereja itu. Hari ini ada baptisan, yang belum baptis, dipersilahkan konseling. Saya langsung hari itu konseling dibaptis di Laut Tuban. Minggu depan ada pengumuman, dibutuhkan sukarelawan untuk ngepel gereja. Saya semangatnya, yes siap. Baru saya sadar,
Pak Pendeta, kebaktiannya kan jam 6 pagi hari Minggu. Ngapelnya jam berapa? Jam 4 katanya. Anda bisa bayangkan, saya bangun jam 3 dini hari ke gereja, ngepel. Dan saya lakukan itu 3 tahun, sampai saya lulus SMA. Lulus SMA saya mau sekolah pendeta, bapak saya nggak boleh. Saya kerja di Departemen Keuangan, pegawai negeri 5 tahun. Untuk menguji kemurnian hati saya tetap menawarkan diri, tukang ngepel gereja lagi, 5 tahun, lengkap 8 tahun. Cuma sayang saya tidak punya sertifikat. Sementara saya akhirnya sekolah Alkitab. Pertama kali ke Israel saya membawa handycam kecil kamera. Masih belajar-belajar saya syuting, Pak Niko lagi khotbah, saya syuting rombongan. Tiba-tiba Pak Rohim, pendoa kita dan Pak Kim Seng panggil saya, sini, kamu ada nubuatan buat kamu. Hambaku, tahun-tahun ke depan kamu akan masuk dalam pelayanan televisi. Kamu akan khotbah di TV, kamu akan khotbah di radio. Dalam hati saya, jangan-jangan dia terpengaruh dengan kamera handycam saya ya. Dan Anda tahu, saya sulit untuk percaya. Untuk masuk program televisi, Anda harus tahu, muka harus kamera face. Lah saya ini mukanya muka nekat face. Sekarang sudah agak dibenahi aja saudara. Dulu mah saya masuk TV langsung dimatiin sama yang punya TV. Tapi hari ini, hei di rumah, jangan matiin saya ya. Sebentar aja, katakan haleluya. Saya sekarang tiap hari keliling kota, disalami orang, di airport, di terminal, di stasiun. Pak, saya nonton programnya Pak. Tiap hari saya nonton. Jadi Anda yang punya Indovision, channel 70, saya seminggu 4 kali. Selasa jam 8.30 malam, Rebu jam 8.30 pagi, Jumat 11.30 siang, malam 11.30 malam. Saya tidak punya Indovision, Anda set ke YouTube, tulis nama Timotius Sardono, ada khotbah banyak. Berjam-jam, katakan haleluya. Tapi itu enggak penting. Saya menerima nubuatan bukan cuma pelayanan televisi. Khotbah di TV enggak bagus, dimatiin saudara. Jadi saya punya program namanya Miracle Service. Setiap ada hamba Tuhan luar negeri datang, saya dinubuatin. Saya dipukulin, tak, healing ministry. Cuma saya bilang, aduh Tuhan, khotbah healing itu enggak gampang. Doain orang sakit juga enggak gampang. Pas kita doain mati, kita dibilang PDP, pendeta pencabut nyawa. Tapi saya enggak peduli. Janji Tuhan itu iya dan amin. Dan hari ini terjadi. Katakan yes. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, kuragukan janji-Mu. Angkat tangan saudara. Kau berfirman, yes Lord, dan sembuhkanku. Yes, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesusku percaya Pak. Bapak Ibu bisa search di YouTube Indonesian Miracle Service kesaksian. Ada banyak kesaksian. Dan Anda tahu, saya pernah khotbah di Cikarang, di Kerawang. Saya hari itu khotbah 6 kali, hari Minggu, di syuting seperti ini. Di kebaktian yang ke-6, saya bilang yang udah sembuh maju. Ada satu ibu-ibu, saya bilang, ibu sakit apa? Saya belum sembuh. Loh kok maju? Saya bilang. Enggak, saya minta didoakan Pak Timotius. Kenapa? Besok saya mau operasi kista di rahim saya, di rumah sakit Siloam, Cikarang. Oke, mana suamimu? Saya panggil, kita doa. Saya bisa malam itu nangis sama dia, saudara. Tuhan, dia ngomong gini masalahnya, Pak boleh nggak sebelum dokter operasi besok, malam ini Yesus operasi duluan. Saya merinding, saudara. Imannya kok keren banget.
kayak gini nih saya suka. Jadi kita tinggal dorong dikit aja. Panggil suaminya doa, nangis sama-sama, amin. Udah enggak ada apa-apa. Besok sore suaminya SMS dan call saya. Dokter yang sama mengatakan kistanya harus diambil. Dokter sama berkata, bersih. Jadi saya ketemu orang koma, orang stroke, orang pakai kursi roda, apa saja. Saya hanya bilang, kau bersabda dan sembuhkanku, tiada yang mustahil. Coba ucapkan, bukan hanya untuk kesembuhan tubuh, kesembuhan ekonomi, kesembuhan keluarga, yang nggak mungkin. Di rumah saya ada surat cerai sekarang, kenang-kenangan dari yang saya layani. Pak, ini surat cerai saya, tapi kami tidak jadi cerai. Jadi sorry saudara, selembar surat cerai gak ada artinya. Jadi statusnya di catatan sipil sudah cerai, tapi orang itu suami istri gak cerai. Saya layani baptisan, cuma saya bilang memang yang laki yang nakal. Kamu nakal, tak baptisnya agak lama ya. Dan Anda tahu dia ngambang saudara. Ngambang, gak tenggelam-tenggelam, tak biarin. Saya tantang Anda hari ini. Tahun baru. Ayo minta kekuatan baru. Mazmur 90 ayat 12, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana. Banyak Kristen sekarang bukan bijaksana, tapi bijak sini. Halo? Saya terima, kita pernah gagal. Saya juga pernah gagal. Yang pernah gagal angkat tangan? Semua pernah. Tapi kalau Anda terus gagal, itu namanya bijaksono. Anda harus ambil keputusan, hitung hari-hari. Waktu udah sangat singkat. Minta maaf, waktu itu memang 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 31 hari, 1 tahun 365 hari. Minta maaf, Anda pakai waktu habis, Anda nggak pakai waktu juga. Coba kita bayangkan, tahun depan kita diberi 365 miliar. Coba buka tangan, bilang 365 miliar. Katakan yes. Pertanyaan saya, kamu pakai habis, nggak dipakai habis. Lah kalau engkau lewati dengan sembrono, habis juga. Itu bijaksono, bijak sini, Anda harus bijaksana. Katakan bijaksana. Siap jadi orang bijaksana? Musa berkata, umur manusia terbatas. Kalau kuat 70, 80. Tapi jangan putus asa. Bisa 90, bisa 100. Musa sendiri meninggal umur 120 tahun. Kalau saya sih berharap 90 deh. Kalau enggak rapture duluan. Siapa yang siap rapture hari ini? Saya belum siap. Tugasnya masih banyak. Hari ini saya ketemu satu orang berkata, Pak, yuk kita bikin Miracle Radio, Miracle TV. Masih mimpi nih. Hari ini saya belum punya TV, tapi saya bisa masuk TV. Saya enggak mau kalah sama Brito Norman. Dia syuting sendiri, tayangkan di YouTube, saya juga syuting sendiri, teman-teman, tak masukkan YouTube sendiri. Saya mau beritahu hari ini, ada banyak orang disembuhkan, dipulihkan, diselamatkan. Hanya karena kita percaya janji Tuhan. Kau berfirman, ayo, dan sembuhkanku. Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Katakan haleluya. Saya akan berikan 4 langkah untuk Anda dan saya menerima mujizat. Katakan sama saya, tahun baru, kekuatan baru. Katakan haleluya. Saya mau kasih definisi orang gagal sama orang yang pernah gagal. Semua kita pasti pernah gagal, tapi kita bukan orang gagal.
Kalau kita pernah gagal, lalu kita putus asa dengan kegagalan kita, itu namanya kita orang gagal. Kalau kita pernah gagal, tapi kita bangkit kembali dengan kekuatan baru, kita bukan lagi orang gagal, kita orang yang pernah gagal. Sebentar lagi akan menang, katakan menang. Pak, saya dari tahun ke tahun Pak, menyatakan cinta ditolak. Saya gagal, salah. Mumpung tahun baru, nyatakan lagi. Kok udah amin sih? Yang belum menikah. Yang udah menikah, awas, dibaptisnya lama nanti. Bagi Anda yang sudah menikah, begitu sulit membangun keluarga. Saya kan pendeta, istri saya pendeta. Sulit juga, saudara. Pikiran kita berbeda. Yang kita makan, saya sudah menikah 11 tahun. Sampai hari ini, di meja makan kami, berbeda. Dia spaghetti lah, pizza lah, uka-uka pintu lah, saya pecel, ketela, aduh susah samanya. Dan saya udah agak kalah nih, 2 anak saya udah mirip istri saya. Gak ada yang mirip saya makannya. Ya sudahlah. Apakah hanya karena makanan lalu kita gak bisa bersatu? Sederhana. Hanakannya pencet odol. Saya tipe yang nyet, isi saya pelan-pelan, nyet, gitu saudara ya. Gampang beli odol 2 aja. Ini odol istri, odol suami. Saya mau beritahu hari ini bahwa tahun yang baru imani. Kau punya kekuatan baru untuk bisnismu dipulihkan. Keluargamu dipulihkan. Hidup pribadimu dipulihkan. Katakan haleluya. Ada 4 langkah kita akan baca Yesaya 40. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janjimu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janjimu Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saya akan baca mulai ayat yang ke-27 Yesaya 40. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Sepertinya aku ini disembunyikan. Aku tersembunyi dari pertolongan Tuhan. Orang lain ditolong, tetanggaku ditolong, temanku ditolong. Tapi seolah-olah aku tahun berganti tahun, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Dan hakku tidak diperhatikan oleh Allah. Gimana dong, gimana? Adakah itu terjadi? Ayat yang berikutnya, 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Katakan yes, tidak terduga pengertiannya. Jujur minta maaf, kadang kalau janji Tuhan tidak juga digenapi, bisa nggak kita lelah? Halo, normal. Bisa enggak kita lesu? Normal. Ada berapa langkah? 4. Katakan 4 langkah. Tahun baru. Kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31 dan kita akan berdoa. Haleluya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Langkah pertama, tahun baru, kekuatan baru, Anda harus menanti-nantikan Tuhan. Ngecat kepada Tuhan. Sudah tahu, handphone kita ini setiap hari harus dicas. Kalau habis Anda marah, ya habis Anda banting. Diapain? Cas. Ikut tangan saya. Kurang cas, 2, 3. Cas. Ketahuan kiri kanan, orangnya sedang kecas atau lowbat. Masa
Ini low bed. Oleh darah anak domba. Ini bukan oleh darah, ini kehabisan darah. F. Oleh darah anak. Tepuk tangan dong. Yes. 1, 2. Kesaksian kita. Yes. 1, 2. Cukup. Beda kan saudara? Saya kalau mau tidur saya tidak pernah lupa. Selalu saya ngantuk-ngantuknya pencet cat ini terus cung. 3 handphone ya 3, terus laptop semua, iPad semua. Kenapa? Penting. Saya pun kadang kalau lemah saya bahasa roh musik. Pak saya ini mau ngecat tapi saya tidak tahu lagunya. Saya kasih lagu. Lagu ini cocok untuk segala cuaca. Orang ulang tahun, lagu ini cocok. Masuk rumah baru, cocok. Mau menyatakan cinta, cocok. Buka toko baru, cocok. Haleluya, haleluya. Bukan 12 kali, 70 kali. Haleluya. Ayo semua nyanyi. Haleluya. Katakan haleluya. Angkat tangan. Haleluya. Cukup. Gampang kan? Anda mulai haleluya, haleluya. Tapi kalau Pak kok haleluya terus? Bisa pakai bahasa Indonesia. Terima kasih Tuhan dahsyat. Ada teman saya dipaksa oleh atasannya untuk melayani penguburan orang yang bunuh diri. Dia telepon saya, Tim, ayatnya di mana? Dan lagunya apa yang cocok? Enggak ada yang cocok. Maksud nyanyi lagu, belakang langit biru, ada mahkotaku. Mahkota siapa yang bunuh diri? Saya bilang, ini lagunya. Haleluya. Cocok. Katakan yes. Katakan ngecat. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Coba, pagi-pagi handphone dimatikan, TV dimatikan, semua mati. Kita deal menantikan Tuhan. Baca firman Tuhan. Berdoa berbahasa roh. Nyembah Tuhan. Yang mau angkat tangan. Khotbah berhasil. Selesai. Katakan ngecat. Menanti-nantikan Tuhan. Ingat di Matius 28, di Markus 16, di Lukas 24, di Yohanes pasal 21, di Kisah Rasul pasal 1 disuruh kata gini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi ayat pasal 24 Lukas ayat 49 berkata gini, tunggulah di Yerusalem untuk kamu di-charge. Katakan yes. Nanti saya akan kesaksian, video klip saya di-charge, sehingga saya bisa mengecat seorang lain. Yang mau menanti-nantikan Tuhan, di tahun baru lambaikan tangan, khotbah berhasil. Yang kedua sekarang, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama bebek. Halo, seumpama apa? Ayo benar, Kristen sekarang banyak kayak bebek. Tahu bebek suka BBI. Bebek tuh gini. Pek, ketemu tembok, ya tembok. Putus asa karena tembok, salah. Ketemu pintu tutup, ya pintu tutup, salah. Memang pintu di depanmu tertutup, tapi di sampingmu terbuka. Ya jalan buntu, salah. Itu bukan jalan buntu. Kalau kita terus belok kanan, jalan terbuka. Jangan jadi Kristen bebek. Coba lihat kiri kanan, dia mirip bebek atau Raja Wali? Kristen bebek itu suka menyerah. Ya udahlah, saya putus terus. Putus belum berarti berakhir. Sebelum janur kuning melengkung di rumahnya, ada lagu dari Bandung berkata, mari bung rebut kembali, sorak-sorak berpasukan. Katakan yes. Istrimu bisa diubahkan. Suamimu bisa diubahkan. Orang tuamu bisa diubahkan. Jangan BBI, menyerah.
Anda berkata, Pak kayaknya tahun baru mau cari istri baru nih Pak. Sesat. Katakan haleluya, tapi dengar baik-baik. Jangan memaksa merubah pasanganmu. Saya aja, merubah istri saya juga susah, bukan main. Saya rubah diri saya. Dia dirubah Tuhan. Jangan BBI. Bebek itu, minta maaf, paling bantar jadi bebek goreng. Saya tanya di sini, siapa di sini orang yang paling kaya, duitnya banyak, pernah makan Raja Wali goreng? Angkat tangan yang pernah. Saya akan syuting sekarang. Kamera on nih. Yang pernah makan Raja Wali goreng? Enggak ada, bagus. Kita Kristen, Raja Wali. Jadi tahun baru, terima kekuatan baru seperti Raja Wali. Ngecat orang yang menanti-nantikan Tuhan, menerima kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali. Lihat Raja Wali saudara. Raja Wali itu matanya bisa fokus. Dia bisa lihat mangsa dari jauh. Bebek hanya semeter. Raja Wali bisa menembus langit, bebek hanya sampai langit-langit. Hari ini pokoknya bebek kita singgung habis ya. Yang masih bebek jangan pulang. Kita akan baptis agak lama. Katakan haleluya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, mengecat nomor 1, nomor 2. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang kedua, bukan saja mengecat mendapat kekuatan baru, kedua Anda berjalan dan tidak menjadi lelah. Ikuti gerakan saya, berjalan. Semua gentak 2, 3, berjalan. Banyak Kristen sudah ngecat, nggak jalan-jalan. Setelah saya dinubuatkan oleh Pak Rohim dan Pak Kim Seng untuk pelayanan media, saya mendengar ada anak Tuhan yang punya televisi. Maka saya ajak Pak Rudi Hartono ke studio televisi itu. Tapi mungkin beliaunya masih sibuk, saya diketemukan dengan wakilnya, Vice President. Begitu saya ketemu saya dijatuhkan habis. Saya tidak lupa orangnya, tapi saya tidak sebutkan di sini, kode etik. Dia bilang gini, saya datang sama Pak Rudi Hartono kenapa? Saya enggak pede, saudara. Siapa saya? Pak Rudi, ayo Pak Rudi juga semangat. Bagus tim, kalau kamu khotbah di Istora, paling cuma 10.000 orang. Di TV, ratusan ribu orang. Injil diberitakan, ayo tak temani. Begitu sampai di studionya, maaf ya Pak Tim. Kalau Pak Rudi kami kenal, public figure, orang juga nonton. Kalau Pak Tim siapa ya? Saya jawab, saya adalah seorang kapiten. Kan ada lagunya, aku seorang kapiten. Maaf Pak, serius saudara. Saya pertama syuting juga di-cut terus. Bukan sama yang ini, sama yang lain lagi. Enggak layak. Saya sudah hampir putus asa. Tapi dengar, Anda harus jalan. Pak, restoran saya sudah tutup bertahun-tahun. Jalan. Ikuti kaki saya, jalan. Pak, toko saya udah tutup, jalan. Saya enggak setuju cuma jalan. Menanti-nantikan Tuhan loh Tuhan. Ini tahun baru, butuh rumah baru. Kirimkan uang Tuhan, emas dari surga 1 kontainer. Kepeng saudara. Anda harus jalan. Alkitab berkata, berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan, kelelahan. Kabur. Saya mau jalan. Siap jalan? Kerjakan bagianmu, jalan. Yang kedua, jalan. Yang ketiga sekarang, mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Setelah Anda jalan, yang ketiga Anda harus berlari. Berlari, apa artinya berlari? Mempercepat. Saya mau beri contoh. Bapak Ibu kalau ke airport di Cengkareng, waktunya mepet untuk ke gate, ada 2 pilihan. Jalan biasa atau di reflektor. Yang jalan itu, pilih mana? Halo? Secepat-cepat Anda di jalan biasa sama di reflektor itu, cepetan itu, Anda ke situ dan lari lebih cepat lagi.
Kalau Anda bisa mempercepat diri, kenapa berlambat-lambat? Katakan yes. Dari dulu, zaman dulu sampai sekarang, tetap jemaat biasa. Ya ke gereja kalau Paskah sama Natal, itu namanya bukan anggota gereja, anggota badan intelijen gereja. Hanya muncul kalau Paskah dan Natal. Kadang pun jadi jemaat biasa, datangnya telat, pulangnya duluan, kayak presiden. Lihat kok presiden upacara datangnya telat, pulangnya duluan, lupa kolektor lagi. Saya nggak nyinggung nih. Saya tantang Anda hari ini. Yuk, percepat. Yang sudah punya toko 1, percepat, bikin toko 2. Boleh nggak punya toko 2? Boleh nggak punya pabrik 2? Boleh. Punya usaha 2 boleh nggak? Boleh. Coba Anda tebak, pendeta yang normal hari Minggu khotbah berapa kali? Halo, jawab dong. Pendeta yang normal hari Minggu khotbah berapa kali? 3 kali, kadang 4 lah. Saya oleh anugerah Tuhan kalau hari Minggu ke Jogja, saya khotbah 7 kali. 7 kali itu berarti jam setengah 7, jam 9, jam 10, jam 12, jam 4, jam 5, dan jam 6. Enggak apa-apa. Asal nutrisi cukup, gizi cukup, tidur cukup, oke. Semangat, percepat. Saya tantang Anda hari ini. Jangan jadi Kristen yang lambat-lambat. Katakan, nge-charge, menanti-nantikan Tuhan. Saya tidak mau Anda pasang kabel setrum sendiri, jangan saudara, itu bukan nge-charge. Katakan, menanti-nantikan Tuhan. Kedua, jalan, tidak lelah. Berlari, tidak lesu. Yang keempat terakhir, terbang. Anda tahu artinya terbang? Terbang itu gini, yang belum pernah kau pikir, yang belum pernah kau lihat, yang belum pernah timbul di hatimu, kau dapat hari ini, karena kau berani ambil terobosan. Apa sekarang yang tidak mungkin dalam bisnismu ke depan? Apa yang tidak mungkin dalam pekerjaanmu, profesimu, karirmu ke depan? Apa saja, mari engkau terbang. Artinya apa? Kau bersama Roh Kudus. Bapak Ibu lihat apa bedanya burung gereja, burung emprit sama Raja Wali terbang. Burung emprit gini. Apalagi bebek. Tapi kalau Raja Wali, musik. Buka sayapnya. Coba gini. Bagai raja. Lihat, sayapnya tidak begini-begini. Cuma gini doang, cukup. Dia mengikuti arahnya angin. Namanya siapa? Yeni. Kurang keras, Bu? Yeni. Umur berapa? 41. 40. Kelihatan di kamera masih 31 ini. Amin dong. Amin. Oke, sakit apa, Bu? Tadi waktu datang sih bukan masalah sakit tapi udah kayaknya lemah banget. Lemah. Iya. Imannya kayaknya udah firmannya itu pas banget gitu. Menyinggung banget gitu ya? Iya. Tahun baru. Kekuatan baru. Kekuatan baru. Jadi Ibu merasa dilawat. Diberi kekuatan yang baru. Tadi Ibu maju ke depan? Maju. Apa yang Ibu rasakan? Ya dilawat Tuhan lompat-lompat. Jadi diberi kelegaan kayaknya bebannya diangkat. Jadi ringan ya? Jadi ringan, bisa jadi ada dong? kekuatan baru. Bisa terbang? Bisa. Haleluya. Puji Tuhan. Ini penting sudah, beban berat, ringan. Siapa yang menjamah Ibu? Yang menjamah siapa? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Boleh duduk. Oke. Silakan Ibu. Namanya siapa? Widiawati. Lihat sana, Bu. Widiawati. Ya, Oh, ini Widiawati. bintang film dong. Sama bintang film Widiawati kenal? Oke, Ibu Widiawati. Silakan Ibu mau menyanyi dulu. Silakan. Namanya siapa? Widiawati. Umur? Widiawati. Umur 62. Masih kelihatan 52. Ya Ibu, ada masalah apa Bu? Sakit apa? Tadi saya pagi lagi bangun, ini pinggangnya semua sakit. Udah berapa lama? Pinggangnya udah sakit ini. Udah lama sekali ini. Dari biasa udah kemarin ya, pernah sekali lagi lebaran, saya sakit sekali nggak bisa bangun. Tapi dirawat Tuhan. Udah ke dokter? Udah, dokter bilang saya punya tulang ini ada bengkok sedikit. Nanti kita luruskan di sini ya. Ya. Tuhan Yesus luruskan. Amin. Ya, amin. Sakitnya seperti apa Bu Widya? Ini kalau sakit ya duduk juga susah.
Duduk susah. Duduk susah, kalau tidur juga bisa sakit. Oke, lalu tadi Ibu maju ke depan. Saya tadi maju ke depan. Siapa yang suruh maju? Kayaknya mau maju sendiri. Hah? Kayaknya ada yang Dorong? kayak dorong mau maju. Maju, ya terus Ibu maju, lalu? Ada maju ke depan, dari saya kan tutup mata begitu, langsung kelihatannya terang banget di depan saya gitu. Terus jatuh? Udah terang saya, waduh itu di doa nggak tahu jatuh lagi. Jatuhnya itu ketabuk orang lain atau dirawat Tuhan? Saya dirawat Tuhan. Oh, bukan ditabrak orang lain? Enggak, bukan ya? Oh, ya, jatuh sendiri gitu. Rasanya? Sendiri perasaannya jatuh begitu, orangnya rasanya gitu kayak terbang gitu. Sekarang rasa punggungnya gimana? Sekarang punggungnya udah baik, enggak sakit. Coba begini. Coba duduk dulu, Bu. Ibu duduk, Bu. Sini, Bu. Harus praktek, Bu. Sini, Bu. Sini, Bu. Ibu sini, Bu. Di bawah, Bu. Duduk sekarang, Bu. Oke, berdiri lagi, Bu. Kan dipakai duduk sakit. Duduk lagi, Bu. Berdiri lagi, Bu. Terus, Bu, sampai sore, Bu. Terus, Bu. Lagi sekali lagi. Berdiri lagi. Enak? Sakit lagi. Sembuh. Sembuh. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tulang bengkok lurus. Lurus. Amin. Amin. Silahkan. Terima kasih. Terakhir, sini kau. Oke. What your name? Rika. Hah? Rika. Rika. Oke. Pakai mic dong. Namanya siapa? Rika. Rika. Umur berapa? 32. 32. Kelihatan 22. Semua saya diskon 10%. Oh, 10 tahun. Oke. Sakit apa kamu? Tadi kepala tiba-tiba pusing. Kepala pusing. Kira-kira saya khotbahnya lama kali. Kenapa sakit pusing? Enggak, kadang emang sering pusing juga kepalanya. Sebelah atau full? Full. Full pusing. Kalau pusing seperti apa? Muter kepalanya. Kepalanya muter. Dikasih baling-baling terbang deh helikopter. Oke, lalu kamu tadi maju? Iya, tadi maju. Yang suruh maju siapa? Kayaknya ada mau sendiri gitu. Mau maju. sendiri maju. Lalu kamu maju, apa yang kamu rasakan? Tiba-tiba kayaknya itu plong aja ya. Plong. Kepalanya gimana coba? Sekarang Udah mendingan. coba diginiin. Boleh saya coba? Loh, harus dicoba kan? Tenang, nggak keras kok. Oke, enak? Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Nggak muter lagi? Enggak. Bagus. Tepuk tangan buat Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu. Dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilur Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus, dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut. Semua hal yang buruk dicabut. Berkat turun berlimpah. Kesembuhan dan keselamatan kekal. Demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang, yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.